Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai 4 pilar kebangsaan. Yuk kita langsung belajar bersama. 4 pilar kebangsaan. 4 pilar kebangsaan merupakan soko guru atau tiang penyangga yang kokoh dengan tujuan menjadikan seluruh rakyat Indonesia menjadi adil, aman, nyaman, sejahtera, tentram, dan terhindar dari berbagai jenis gangguan, baik gangguan yang berasal dari negeri sendiri atau dari luar negeri. Dalam bahasa Inggris, 4 pilar kebangsaan itu disebut dengan belief system, yakni sistem keyakinan yang menjadi landasan seluruh warga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4 pilar kebangsaan pertama kali dicetuskan oleh mantan Ketua MPR, yakni Bapak Taufik Lemas. 4 pilar kebangsaan itu terdiri dari: pertama, Pancasila; kedua, Undang-Undang Dasar 1945; tiga, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia; empat, Bhinneka Tunggal Ika. Pertama, Pancasila. Pancasila adalah ideologi negara Indonesia. Makna sila-sila Pancasila: sila pertama yaitu bintang. Bintang mengandung arti bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya terhadap menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Rantai, artinya mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Sila ketiga, pohon beringin, artinya mampu menetapkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, dan sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Sila keempat, kepala banteng, artinya sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dan tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila kelima, padi dan kapas, mengandung arti padi dan kapas merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan bagi sila kelima ini. Pilar kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai luhur Pancasila tertuang dalam norma-norma yang terdapat dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
Terdapat 4 kandungan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi alasan komitmen untuk tidak mengubahnya, yaitu: pertama, terdapat norma dasar universal bagi tegaknya sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Kedua, terdapat 4 tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ketiga, pembukaan Undang-Undang 1945 mengatur ketatanegaraan Indonesia, khususnya 4. Nilainya sangat tinggi bagi bangsa dan negara Indonesia sebab dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat rumusan dasar negara, yaitu Pancasila. Pilar ketiga, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Karakter yang dibangun pada manusia dan bangsa Indonesia adalah karakter yang memperkuat dan memperkukuh komitmen terhadap NKRI. Pembangunan karakter harus diletakkan dalam bingkai menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, bukan memecah belah NKRI. Pilar keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika bertujuan menghargai perbedaan atau keragaman, namun tetap bersatu dalam ikatan sebagai bangsa Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan antar golongan. Keberagaman ini harus dipandang sebagai kekayaan khazanah sosial kultural bersifat kodrati dan alamiah. Keberagaman bukan untuk dipertentangkan, apalagi diadu antara satu dengan yang lain, sehingga berakibat pada terpecah belah. Oleh sebab itu, Bhinneka Tunggal Ika harus dapat menjadi penyemangat terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu, Bhinneka Tunggal Ika harus dapat menjadi penyemangat terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Oke guys, jadi itu tadi adalah pembahasan mengenai 4 pilar kebangsaan. Inilah hasil presentasi dari kami, kelompok 4. Sekian dan terima kasih.